Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Puput Putri Indasari dengan NPM 5021063 dari kelas 4 BPG SD. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul Mahasiswa dapat memahami pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Dengan mata kuliah telaah kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, materi yang pertama yaitu A. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Itu didasarkan 3 aspek, yaitu 1. Aspek filosofis adalah memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai akademik serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua, aspek yuridis. Yang ketiga, aspek konseptual. Konsep dasar kurikulum 2013 itu disusun dan memperkuat sikap pengetahuan dan keterampilan secara berimbang. Faktor pertimbangan kurikulum 2013 yaitu 1. Faktor peserta didik, 2. Faktor materi pelajar, 3. Faktor pendidikan, dan yang keempat, faktor pendekatan dan cara mendidik. B. Dasar pertimbangan kurikulum darurat. Dasar pertimbangan kurikulum darurat untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga dan masyarakat, serta bertumbuh kembang dan kondisi fisik. Pertimbangan untuk menyusun kurikulum darurat, beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum darurat. Melakukan modifikasi dan inovasi KTSP sesuai kondisi dalam struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar. Misalnya, 1 hari dibatasi hanya 2 atau 3 mata pelajaran. Pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka dan belajar dari rumah dengan bimbingan guru dan orang tua. Belajar dari rumah tidak harus memenuhi tuntutan kompetensi atau KI/KD pada kurikulum, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, kemandirian, dan kesolehan sosial lainnya. Kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat. Bila kondisi sudah normal, maka kegiatan pembelajaran harus kembali dilaksanakan secara normal seperti biasanya. C. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mengalami konsep dan menguatkan kompetensi. Pertimbangan kurikulum merdeka digunakan tahun 2023 atau 2024 yaitu 1. Komitmen guru terhadap implementasi kurikulum merdeka, 2. Paradigma guru terhadap kurikulum merdeka, 3. Budaya saling percaya, 4. Komunikasi terbuka, 5. Visi pemimpinan sejalan dengan arah kebijakan. D. Rasio logis pengembangan kurikulum darurat yaitu muncul sebagai pengembangan atas keterbatasan dalam proses belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. Kurikulum ini menuntut kurikulum untuk memperlihatkan dan mempertimbangkan aspek peserta didik dalam pelaksanaan kurikulum. Apa yang menjadi tujuan kurikulum akan tercapai secara optimal. Kurikulum merdeka memberikan keleluasan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.